Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nursyad illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, sehat, jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi dengan saya, Samsudin Al-Hafiz, di channel Ma'rifat As-Shawab dan channel Cahaya di atas Cahaya. Ini masih berkaitan dengan sholat, karena ada yang bertanya bagaimana niatnya atau seperti apa niatnya orang-orang ma'rifat sholat. Maka kesempatan ini saya akan membahas niat sholat menurut apa yang pernah saya pelajari. Saudara-saudara, kalau saya pribadi, sholat saya tidak pakai lagi usolli. Jujur. Sekali lagi, saya pribadi tidak pakai lagi usolli. Kenapa? Karena saya yakin betul bahwa apapun yang saya lakukan, Allah tahu. Contoh misalnya, saya sholat duhur. Enggak mungkin Allah menukar sholat subuh, tidak. Saya sholat subuh, tidak mungkin Allah ditukarnya menjadi sholat isya. Apa yang kita perbuat, diucapkan dari mulut, bahkan dalam hati, bahkan belum terucap pun Allah tahu. Jadi saya tuh tidak pakai usolli. Usolli kan niat. Yang pertama itu sebagai alasan. Yang kedua, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dalam hati. Lalu di mana kita harus berniat? Di mana saja?
Contoh misalnya, kita mau sholat zuhur, ambil air wudhu itu sudah ada niat, pasti ada niat muncul. Subhanallah. Saya gambarkan sedikit lagi contoh ya, ini contoh. Ketika kita ingin mendirikan rumah atau membangun rumah, ini sudah pernah juga saya bahas. Ketika kita ingin membangun rumah atau mendirikan rumah, di mana letaknya niat? Letaknya niat ketika kita sudah membeli pasir, itu sudah ada niat. Beli pasir, beli bata, beli semen, dan lain sebagainya, itu sudah ada niat. Nah, ketika rumah ini mau dibangun atau mau didirikan, untuk apa lagi berniat? Subhanallah. Kemudian, kenapa saya tidak pakai lagi usolli? Karena di dalam kata usolli itu, sengaja aku sholat. Contoh, sengaja aku sholat maghrib 4 rakaat. Aku yang mana? Karena kita ini tidak punya daya apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Sengaja aku, berarti kamu punya daya upaya. Bahkan saya tidak pernah berdoa. Ada yang mengatakan kalau kita enggak berdoa sombong. Tergantung kita. Makanya saya jarang sekali kalau disuruh menjadi imam atau baca doa di masjid. Saya jarang, bahkan tidak pernah berdoa untuk diri saya pribadi. Kalau mendoakan orang lain, iya. Tapi untuk diri saya pribadi, tidak pernah lagi. Kenapa? Saya malu kepada Allah. Malu saya. Setiap sholat mengemis, setiap sholat mengemis, setiap sholat mengemis terus-menerus sampai kapan? Yang saya lakukan, bersyukur. Doa yang paling ampuh itu bersyukur. Apa kata Allah? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambah. Coba. Lalu ada salah satu teman saya dulu pernah bertanya, lalu bagaimana kalau kita sakit, kita berdoa kepada Allah supaya cepat sembuh? Ya tergantung cara kita berdoa. Walaupun saya sakit, saya bersyukur. Bagaimana cara saya bersyukur sakit? Terima kasih Allah, Kau telah memberi aku penyakit. Mungkin ini yang menjadi saya bisa menjaga diri lebih baik. Kalau kita kena musibah, syukur, terima kasih ya Allah. Kau memberikan aku musibah. Mudah-mudahan saya bisa lebih memperbaiki lagi. Mudah-mudahan saya bisa lebih sadar lagi. Itu loh cara bersyukur. Mudah-mudahan penyakit ini membuka jalan lebih baik lagi. Tidak perlu kita mengemis-ngemis terus. Syukuri saja. Enak sekali daripada ya Allah setiap hari. Lebih indah ketika kita mengatakan terima kasih ya Allah, Kau telah memberi aku. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberi aku musibah. Mudah-mudahan musibah ini membuat saya bisa lebih baik lagi.
Subhanallah. Sekali lagi perlu saya jelaskan di sini, saya tidak lagi memakai usolli dan saya juga tidak selalu mengemis-ngemis kepada Allah, berdoa karena saya malu, bukan karena saya sombong. Saya sudah cukup, sudah betapa banyak nikmat. Melihat nikmat, berkata-kata nikmat, hidup nikmat, sehat nikmat semuanya. Makanya kata Allah dalam surah Ar-Rahman banyak sekali disebut, nikmat mana lagi ya engkau dustakan. Kalau mau hidupnya damai, perbanyak bersyukur. Insya Allah, apapun kesulitan itu, syukuri, akan Allah memberi jalan keluarnya. Insya Allah. Demikian, saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.